Kita ke informasi berikutnya, misalnya Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa lahirnya kerjasama maritim baru antara Indonesia dengan China bukanlah tanda pengakuan atas klaim 9 garis putus-putus atau 9 dash lines dari China. Pernyataan ini menyusul pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping pada hari Sabtu lalu. Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa lahirnya kerjasama maritim baru dengan China bukanlah tanda pengakuan atas klaim 9 garis putus-putus atau 9 dash lines dari China. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping pada hari Sabtu lalu. Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah lahirnya kerjasama maritim antara kedua negara. Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi suatu model upaya memelihara perdamaian dan persahabatan di kawasan. Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa kerjasama ini mencakup berbagai aspek kerjasama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di kawasan dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan. Lahirnya kesepakatan maritim baru ini sejalan dengan semangat Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan China pada tahun 2002. Kedua pihak ada di ruang yang sama untuk menciptakan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan. Bersama dengan itu, Kemlu memastikan bahwa kerjasama maritim ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim 9 dash lines. Dengan demikian, kerjasama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Kemlu RI memastikan bahwa kerjasama ini akan dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Indonesia akan menjalankan kerjasama ini berdasarkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang terkait, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia juga meyakini bahwa kerjasama tersebut akan mendorong penyelesaian Code of Conduct in the South China Sea yang dapat menciptakan stabilitas di kawasan. Seperti diketahui, pedoman 9 dash lines membuat China berselisih dengan banyak negara di kawasan Laut Cina Selatan. Garis imajiner yang digambar oleh China ini bergesekan dengan wilayah perairan negara lain. Negara yang berselisih dengan China akibat garis putus-putus ini antara lain Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, hingga Taiwan. Sengketa wilayah di Laut China Selatan ini membuat perairan tersebut sangat rawan terhadap konflik. Berbagai sumber IDX Channel. Oke, terkait dengan 9 dash line ini memang menjadi satu kontroversi yang sudah lama kemudian terjadi begitu, khususnya di area Laut China Selatan gitu, karena memang ini berkaitan dengan perbatasan antara China juga dengan negara-negara yang lain, salah satunya adalah dengan Indonesia begitu. Ada klaim terkait dengan wilayah dari China sendiri yang dilakukan oleh China, si 9 garis putus-putus ini, sementara dari PBB dan juga banyak kemudian negara mengamini satu kesepakatan lah ya terkait dengan UNCLOS pada tahun 1982 gitu. Jadi ada dua pegangan yang kemudian dua-duanya ini cukup kontra begitu, ini yang akhirnya mengakibatkan konflik di area Laut Cina Selatan gitu. Oke, tapi pertemuan dengan Xi Jinping dari Presiden Republik Indonesia ini bukan mengkonfirmasi Ya betul, 9 dash tersebut ya, line. tetap berpegang pada UNCLOS 1982 begitu ya. Baik, informasinya menarik, tapi kita kemudian akan kembali hadirkan informasi menarik lainnya di Market Bahas besok ya. Ya, kita update dulu posisi dari indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana IHSG saat ini di 7.287, naik 0,31% dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah di 15.769, tapi IHSG-nya menguat. Deretan saham yang menjadi gainers ada Bumi, Brand, Adaro, dan juga AMMN. Ya, kemudian juga ada top losers BRMS, kemudian juga ada Telkom, BBNI, SMIL, dan PNLF. Oke, dan energi serta tekno mendukung penguatan IHSG paling atas dari pergerakan sektoral. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Bahas. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Prisa Sampodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.